Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat bersama-sama di sini untuk melakukan presentasi kelompok kita. Di mana kita di kelompok 2 terdiri adapun yang akan kami presentasikan yaitu hasil review artikel kami yang berjudul Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. Selanjutnya ke informasi artikel yang berjudul Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. Nama jurnalnya Jurnal Ilmiah Administrasi Publik JIAP, penulisnya Sensia Gipsy Ompusungu dan Roy Valian Salomo, volume 5, nomor 1, halaman 76 sampai 78. Adapun yang melatar belakangi artikel ini, implementasi sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia sangat penting karena pengendalian intern memiliki peran krusial dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah, serta pembangunan nasional. Meskipun pemerintah Indonesia telah menerbitkan regulasi terkait, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, evaluasi terbaru menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian intern pemerintah masih jauh dari target yang ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem pengendalian intern pemerintah menjadi penting untuk memahami hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mencapai kematangan pengendalian intern. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, dapat dirumuskan strategi dan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern di instansi pemerintah. Selanjutnya, rumusan masalah artikel ini. Yang pertama, bagaimana pencapaian atas target pemerintah sistem pengendalian internal di instansi pemerintah di Indonesia. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian internal. Adapun tujuan penelitian ini menganalisis pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia. Alasan pemilihan topik yaitu peneliti dalam artikel ini berdasarkan temuan BPK yang menunjukkan kelemahan dalam sistem pengendalian intern pemerintah, menimbulkan kebutuhan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Adanya target pemerintah terkait pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia, seperti target minimal mencapai level 3 pada tahun tertentu, menjadi dasar untuk mengevaluasi capaian tersebut. Selanjutnya, teori-teori dasarnya, teori organisasi. Pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Silahkan dilanjutkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan yang berikutnya yaitu penelitian terdahulu. Hasil penelitian sebelumnya menurut evaluasi maturitas sistem pengendalian intern pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP sampai dengan Maret 2018 yang menunjukkan tingkat kematangan SPIP yang masih jauh dari target dengan mayoritas instansi masih berada di bawah level 3 atau jauh dari level 5 atau level optimum. Kemudian hipotesis dalam penelitian ini, yang pertama, apakah evaluasi maturitas sistem pengendalian intern pemerintah yang dilakukan oleh BPKP menunjukkan tingkat kematangan SPIP yang masih jauh dari target, dengan mayoritas instansi masih berada di bawah level 3 atau jauh dari level 5 atau level optimum. Yang kedua, apakah implementasi sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia belum optimal karena faktor-faktor seperti konten dan konteks kebijakan, tidak adanya penerapan sanksi, kurang matangnya suatu pertimbangan, kesalahan dalam menerjemahkan perintah, pengabaian manajemen, dan adanya kolusi. Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu penelitian analisis deskriptif kualitatif.
Metode yang digunakan dalam pencarian data dan informasi yaitu penelitian pustaka dan menelaah data sekunder. Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa hasil evaluasi maturitas sistem pengendalian intern pemerintah secara nasional menunjukkan tingkat kematangan SPIP yang masih jauh dari target pemerintah. Selain itu, BPK juga menemukan kelemahan dalam sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia dalam pemeriksaan tahun 2015 sampai dengan 2017. Hal yang menghambat penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia antara lain yang pertama, kelemahan dari segi konten dan konteks kebijakan. Yang kedua, tidak adanya penerapan sanksi. Ketiga, kurang matangnya suatu pertimbangan. Keempat, kesalahan dalam menerjemahkan pemerintah. Yang kelima, pengabaian manajemen. Dan keenam, adanya kolusi. Baik, saya serahkan kepada yang berikutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan pada artikel, di mana keterbatasan pada artikel ini terutama hanya mengandalkan data sekunder dari penelitian pustaka dan situs resmi Pemerintah Republik Indonesia. Penggunaan metode analisis deskripsi kualitatif mungkin juga tidak memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengendalian inter pemerintah. Kemudian ada pun saran untuk penelitian selanjutnya itu penting untuk memperluas sumber data dengan mengumpulkan data primer dari instansi pemerintah terkait atau melakukan survei langsung untuk mendapatkan informasi yang lebih aktual dan mendalam. Yang kedua, untuk penelitian yang lebih komprehensif, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian itu untuk mencakup lebih banyak instansi pemerintah dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Untuk kesimpulannya di sini, kebijakan sistem pengadilan inter pemerintah belum sepenuhnya diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi maturitas sistem pengadilan inter pemerintah yang dilakukan BPKP sampai dengan Maret 2018 yang menunjukkan tingkat kematangan SPIP yang masih jauh dari target dengan mayoritas instansi masih berada di bawah level 3 atau jauh dari level 5 atau level optimum dan kelemahan sistem pengendalian inter pemerintah yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaannya tahun 2015 sampai 2007 ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan lemahnya pelaksanaan sistem pengendalian intern antara lain konten dan konteks kebijakan, tidak adanya penerapan sanksi, kurang matangnya suatu pertimbangan, kesalahan dalam menerjemahkan perintah, pengabaian manajemen, dan adanya kolusi. Kemudian, ide judul penelitian yang cocok atau sesuai untuk penelitian selanjutnya itu pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pengadilan inter pemerintah di Indonesia terhadap peningkatan kinerja organisasi. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua penyaji telah menyampaikan hasil dari review jurnal ini, review artikel ini. Mohon dimaafkan segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.